Ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor datang dari arah Jakarta menuju ke Pulau Jawa. Mereka melintasi jalur Pantura, Tegal Karang, Palimanan, Kabupaten Cirebon sore tadi. Para pemudik ini terjebak hujan dan berhenti sejenak untuk mengenakan jas hujannya. Namun tak jarang ada yang tetap memaksakan melakukan perjalanan di tengah guyuran hujan. Sementara pemudik lain tidak menyiapkan jas hujan karena tidak menyangka hujan akan turun sore tadi. Dari Jakarta jam berapa? Dari pagi, berarti kemacetan, terjebak kemacetan. Jam 9 Jam 9. Mas, nah kena hujan kayak gini terus terabas apa gimana? nggak tahu ya, itu mau lihat gimana. Oh gitu. Dulu biar ini, biar nggak Kehujanan ya? Nggak bawa jas hujan? bawa. Nggak bawa. Mudik menggunakan sepeda motor masih menjadi salah satu pilihan favorit sejumlah warga. Meskipun tidak dianjurkan karena cukup berisiko, tapi masih banyak yang memanfaatkan sepeda motornya untuk bepergian jauh bersama keluarga. Termasuk tidak masalah saat harus rela kehujanan di tengah jalan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi arus mudik di gerbang tol Cikatama Sabtu sore ramai lancar. Puncak arus mudik di gerbang tol Cikatama diprediksi meningkat saat malam hari. Sistem satu arah atau one way telah diberlakukan di gerbang tol Cikatama. Imbasnya tidak ada kemacetan signifikan yang terlihat di ruas tol Cikatama. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga, hingga Sabtu siang tadi total ada sekitar 45.000 kendaraan yang masuk ke arah gerbang tol Cikatama menuju Trans Jawa. Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas. 3 jenis rekayasa diberlakukan, yaitu sistem ganjil genap, kontraflow, dan sistem satu arah. Sistem satu arah diberlakukan sejak kemarin pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, mulai dari kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 tol Kalikangkung pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu pemirsa, sejak Sabtu sore ribuan pemudik sudah melintasi Jalan Raya Kalimalang. Peningkatan volume pemudik yang melintas di Jalan Raya Kalimalang terus meningkat sejak pagi dan diperkirakan akan mengalami puncaknya pada Sabtu malam. Pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas jika nantinya terjadi kemacetan yang signifikan di ruas Jalan Raya Kalimalang. Selain itu, polisi juga mengimbau bagi pemudik motor untuk tidak membawa barang melebihi kapasitas dan tidak berboncengan lebih dari 2 orang demi menjaga keselamatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di sejumlah titik arus mudik, sudah ada rekan kami Aulina Iyasya di gerbang tol Cikarang Utama dan Indra Setiabudi di Kalimalang. Selamat malam rekan-rekan. Kita menuju ke Aulina terlebih dahulu yang berada di gerbang tol Cikarang Utama. Selamat malam Aulina. Seperti apa situasi terkini di sana? Silakan. Dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di pintu gerbang tol Cikatama memang masih ramai lancar. Hal ini pun sudah saya pantau sejak siang hari tadi, masih belum adanya kemacetan yang mengular di sekitaran pintu tol gerbang Cikatama ini. Berbeda dengan pada hari kemarin, pada pukul 18.00 seperti ini memang sudah terjadi kemacetan pada kilometer 36 hingga 72 yang akhirnya diberlakukanlah kontraflow kemarin, dan juga karena memang adanya kemacetan yang terjadi di kilometer 47 hingga 70 di antara Jalan Layang MBZ dan menuju tol Cikampek, akhirnya diberlakukan juga sistem one way dari kilometer di 72 hingga 414. Dan untuk data sendiri yang saya himpun per hari ini, di siang hari tadi ada sekitar 45.000 kendaraan melewati pintu gerbang tol Cikatama dari menuju arah Trans Jawa ataupun Kalihurip dan juga Cipularang. Namun per sore hari ini
jam 5 tadi saya update kembali sudah ada sekitar 64.000 kendaraan yang melewati pintu gerbang tol Cikatama dan diperkirakan akan masih terus meningkat hingga nanti malam. Dan saya pun akan sedikit memberikan informasi berdasarkan data dari H-7 hingga H-5 menjelang Lebaran, yaitu pada hari ini sudah ada sekitar 323.000 kendaraan yang melewati pintu gerbang tol Cikatama menuju arah Trans Jawa dan juga Kalihurip dan Cipularang, Jawa Barat. Dan juga memang untuk kemacetan sendiri sebetulnya apa yang menyebabkan terjadi di sekitaran jalan tol Cikatama ini, yaitu memang dikarenakan terkadang banyaknya para pemudik yang lebih memilih untuk beristirahat di pinggiran bagan tol yang akhirnya membuat kemacetan yang cukup panjang begitu. Dan juga dikarenakan adanya saldo e-tol yang kadang memang tidak cukup, jadi pada saat di-tap membuat pemudik menyebabkan antrean sampai panjang seperti itu. Dan diharapkan untuk selalu memperhatikan saldo dan juga memperhatikan kesehatan Anda. Jika memang Anda merasa tidak fit, Anda bisa langsung beristirahat di rest area yang sudah tersedia, yaitu rest area 72 dan juga 57. Dan juga ada himbauan dari PT Jasa Marga, di mana jika Anda ingin selalu mengupdate informasi mengenai jalan tol Cikatama ini, Anda bisa mengunduh aplikasi Travoy 4.2 atau menelpon call center Jasa Marga. Jangan lupa Anda selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kondisi kendaraan Anda agar selalu prima. Valerie. Baik, terima kasih Aulina Yasha melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Selanjutnya kita menuju ke Jalan Raya Kalimalang. Sudah ada rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat malam Indra, bagaimana situasi terkini di Jalan Raya Kalimalang? Ya Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di 4 hari menuju Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yang mana untuk di kawasan arteri Kalimalang, pantauan kami dari saat ini hingga malam hari ini masih terpantau cukup ramai lancar, yang mana tadi sempat terjadi kemacetan di belakang saya ini, namun segera langsung pihak pengamanan atau polisi segera mengatur lalu lintas agar berjalan dengan lancar. Selain itu juga memang kondisi saat ini memang di kawasan arteri Kalimalang ini diguyur hujan sejak tadi sebelum pukul 5 sore tadi hingga saat ini masih diguyur hujan. Dan tadi kami juga sempat melihat juga ada kendaraan bermotor yang sampai terjatuh karena kondisi di jalan Kalimalang ini cukup licin, Nadia. Dan data yang kami terima hingga pukul 4 sore tadi hingga saat ini jumlah pemotor yang dihendak mudik menggunakan sepeda motor sudah mencapai di angka 50.000, Nadia. Dan juga dapat kami informasikan juga bahwasanya segala rekayasa yang sudah direncanakan oleh pihak kepolisian masih belum dilakukan karena memang dinilai masih cukup kondusif, yang mana belum adanya antrian atau kemacetan yang cukup signifikan. Dan kami juga mendapat data yang kami terima untuk puncak arus mudik yang melalui roda 2 ini pada pukul malam hari nanti hingga esok hari, yang mana semakin malam karena memang para pemudik sepeda motor ini lebih menginginkan berjalan menggunakan motor untuk menghindari cuaca yang cukup panas, jadi lebih nyaman untuk mereka melakukan kegiatan bermudik dengan suasana yang cukup adem dan emang malam hari. Dan kami menghimbau Valerie dan juga pemirsa, bagi Anda yang akan hendak bermudik menggunakan sepeda motor, dipastikan Anda kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pasti kendaraan Anda juga cukup memumpuni atau sudah melakukan pengecekan secara berkala. Dan kami juga menghimbau bagi Anda yang akan bermudik menggunakan sepeda motor, dipastikan Anda tidak boleh membawa barang secara berlebihan dan dipastikan di dalam selama berkendara motor hanya diperbolehkan hanya untuk 2 orang saja. Sementara itu Valerie, dapat kami informasikan dari Kalimalang, kembali ke Anda Nadia. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Jalan Raya Kalimalang, dan sebelumnya ada Aulina Yasha di gerbang tol Cikarang Utama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kesehatan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, memasuki H-4 Lebaran, arus mudik di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat mulai memasuki puncaknya. Meski sistem satu arah sudah diberlakukan, arus mudik di tol Cipali masih tetap tersendat. Arus mudik di ruas tol Cipali mulai mencapai puncaknya di hari Sabtu atau H-4 jelang Lebaran 2024.
Ribuan kendaraan pemudik mengantri di kilometer 112. Bahkan arus mudik sesekali tersendat dan tidak berjalan, meski petugas telah memperlakukan sistem satu arah. Diperkirakan puncak arus mudik di ruas tol Cipali akan terjadi hingga hari Senin nanti. Pemudik yang melintasi tol Cipali diharapkan ekstra hati-hati dan beristirahat jika lelah. Dan pemirsa, langsung saja kita pantau situasi terkini arus mudik di sejumlah titik. Kita telah terhubung bersama rekan Hadisti Nur Arifah di Cipali, Subang, Jawa Barat, dan Faisal Rinaldi di Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan. Saya ke Hadisti Nur Arifah terlebih dahulu di Cipali, Subang, Jawa Barat. Hadisti, bagaimana kepadatan arus lalu lintas di sana? Silakan. Dengan rekan Hadisti, kita menuju ke Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terlebih dahulu dengan rekan Faisal Rinaldi. Selamat malam Faisal, silakan dengan laporan Anda, bagaimana situasi terkini arus mudik di lingkar Gentong? Ya baik Nadia dan juga pemirsa, memang untuk situasi pada malam ini di kawasan Simpang 3 Malambong, Garut, Jawa Barat saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda. Untuk situasi arus lalu lintasnya ramai lancar. Dan memang untuk sepanjang jalur selatan memang situasi arus lalu lintasnya ini cukup berubah-ubah Nadia. Di mana tadi sempat terjadi kepadatan atau ketersendatan tepatnya di Simpang 3 Malambong saat ini atau di tempat kami melaporkan saat ini. Dan juga memang tadi kami melihat di sini untuk kendaraan didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Kemudian juga ada kendaraan bus yang memang mengangkut pemudik untuk ke tujuan Tasikmalaya, kemudian juga Jawa Tengah dan sejumlah tujuan lainnya. Dan Nadia dan juga pemirsa, memang tadi juga hari ini hingga saat ini sudah beberapa kali, kurang lebih 4 kali dilakukannya sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari arah Bandung atau dari arah tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Simpang Malambong, Jawa Barat sampai atau menuju ke arah Tasikmalaya. Kemudian juga saat ini pemirsa dan juga Nadia, memang untuk situasinya sudah bisa dikatakan ramai lancar begitu. Sempat sebelumnya tadi sebelum azan maghrib memang dari sore tadi juga sempat terjadi ketersandatan atau antrean kendaraan yang datang dari arah Bandung. Dan Nadia dan juga pemirsa, memang sepanjang jalur selatan juga kami informasikan untuk pemirsa yang akan mudik melewati jalur selatan harus diperhatikan ada beberapa titik yang memang rawan sekali terjadi kemacetan. Di antaranya ada jalur Nagrek, kemudian juga kawasan Limbangan, kemudian kawasan Lewo dan juga kawasan Simpang 3 Malambong di tempat kami saat ini, dan juga di kawasan Lingkar Gentong. Nah, di tempat-tempat tadi yang kami sebutkan seperti misalnya Lembangan, Lewo, kemudian juga Malambong, memang di sini terdapat pasar tumpah yang memang mengakibatkan kemacetan. Jika memang terjadi kepadatan di pasar tersebut, maka akan memberikan efek kemacetan yang ada di sekitaran jalur tempat-tempat tersebut. Dan juga Nadia dan juga pemirsa, memang pihak kepolisian juga terus bersiaga di tempat kami melaporkan saat ini, dikarenakan di Simpang 3 Malambong memang tidak terdapat lampu lalu lintas begitu, yang memang mengakibatkan jika ada penumpukan kendaraan yang melintas ini kerap kali terjadi kemacetan, apalagi di jam-jam sore menjelang jam berbuka puasa. Kemudian Nadia dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang untuk masyarakat yang akan mudik melewati jalur selatan memang diimbau agar tetap berhati-hati, dikarenakan sepanjang kawasan jalur selatan begitu maksud kami, khususnya di Lingkar Gentong, untuk trek atau jalurnya bisa dikatakan cukup curam, yakni meliku-liku dan juga naik turun ini memang cukup berbahaya. Dan juga memang dihimbau untuk masyarakat yang akan menjalani mudik agar mengecek kendaraan Anda terlebih dahulu sebelum nantinya akan berangkat menuju ke kampung halamannya masing-masing. Dan jangan lupa mengecek terlebih dahulu juga kesehatan Anda dan juga bahan bakar Anda. Sebenarnya demikian, Nadia. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Simpang Malambong, Garut, Jawa Barat. Dan kita akan kembali menghubungi rekan Hadisti Nur Arifah di Cipali, Subang, Jawa Barat. Selamat malam Hadisti. Bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah jumlah pemudik juga semakin mengalami peningkatan?
Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi arus lalu lintas di ruas tol Cipali pada malam hari ini terpantau ramai lancar, di mana memang kalau dapat kami gambarkan untuk situasi pada malam hari ini terkait arus lalu lintas ini berbeda dengan situasi pada kemarin, di mana kalau kemarin ini sempat terjadi kepadatan kendaraan dan juga kemacetan yang mengular, dan kalau hari ini pantauan kami dari siang hari ini menjelang malam ini terpantau cukup lancar, di mana dapat dilihat di layar kaca Anda ini kendaraan pribadi maupun juga bus pengangkut pemudik terus melintas di ruas tol Cipali ini menuju ke Jawa Timur dan Jawa Tengah tanpa adanya ketersendatan. Namun meskipun cukup lancar situasi arus lalu lintas di tol Cipali ini, dari Jasa Marga sendiri mencatat bahwa hari ini sudah ada sebanyak lebih dari 38.000 kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek, kemudian melewati gerbang tol Cikatama dan melintasi ruas tol Cipali ini menuju ke Palimanan. Kemudian jika ditotal secara keseluruhan pada masa arus mudik ini sudah tercatat lebih dari 206.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini menuju ke Palimanan. Artinya memang dari angka tersebut dapat diartikan bahwa memang sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan di masa arus mudik ini, di mana mencapai hingga lebih 156% dari arus lalu lintas biasanya atau arus lalu lintas normalnya begitu. Dan terkait untuk mengatasi kepadatan ataupun juga kemacetan yang mungkin terjadi, memang akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas di ruas tol Cipali ini. Salah satunya yang masih diterapkan hingga saat ini adalah sistem rekayasa lalu lintas one way ataupun satu arah yang diterapkan sejak dari kemarin malam hingga pada hari ini ataupun pada saat ini, di mana ini berlaku mulai dari KM 72 tol Cipali hingga ke KM 414 Kali Kangkung. Kemudian selain dari one way satu arah ini juga diberlakukan kontraflow yang diberlakukan mulai dari KM 36 Jakarta Cikampek hingga ke KM 72 tol Cipali. Nah, Valeri, juga kalau dapat kami sampaikan dari pantauan kami, beberapa hal yang menjadi penyebab kepadatan ataupun juga kemacetan ini adalah terkait penggunaan rest area, di mana untuk rest area sendiri ini seringkali terjadi kepenuhan ataupun kepadatan pengunjung, sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab kemacetan di mana terjadinya antrean saat memasuki rest area, sehingga tetap dihimbau kepada para pemudik ataupun juga pengendara memang untuk beristirahat di rest area, namun memperhatikan waktu untuk beristirahat, di mana ini tidak boleh melebihi dari 30 menit sehingga dapat bergantian dengan pemudik lainnya begitu. Nah, selain itu juga penyebab kemacetan tentunya adalah di beberapa titik sepanjang ruas tol Cipali ini memang juga ada penyempitan jalan, sehingga tentunya ini menjadi salah satu penyebab dari kemacetan. Dan selain itu juga dihimbau kepada para pemudik dan pengendara ini agar tidak berhenti di bahu jalan, karena ini juga menjadi salah satu penyebab dari kemacetan dan tentunya juga berbahaya bagi pengendara lainnya, sehingga tentu diharapkan hal tersebut tidak dilakukan apabila tidak dalam kondisi yang darurat. Dan dari kepolisian setempat juga mengerahkan personil dan petugas untuk menyisiri jalur tol Cipali ini untuk mengatasi hal-hal serupa pemberhentian di bahu jalan dan mengurai kemacetan apabila terjadi. Demikian, Valeri. Baik, terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari ruas tol Cipali, dan sebelumnya ada rekan Indra Setiabudi yang melaporkan langsung dari Jalan Raya Kalimalang. Selamat malam, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, pada puncak arus mudik lebaran lebih dari 26.000 penumpang dengan 38 perjalanan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada pagi hari tadi. Para pemudik meninggalkan kota Jakarta menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa. Stasiun Pasar Senen dipadati penumpang sejak pagi hari. Para pemudik mengantri mencetak tiket maupun duduk menunggu jadwal kereta. Pada puncak arus mudik, sebanyak 26.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen tujuan berbagai kota di Pulau Jawa. PT KAI memperkirakan selama angkutan pra-lebaran sejak 31 Maret hingga 9 April mendatang, sebanyak 405.854 tiket habis terjual ke berbagai kota destinasi di Pulau Jawa. Adapun beberapa destinasi paling populer adalah kereta menuju Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, dan Purwokerto. Selama angkutan mudik sejak 5 April hingga 21 April mendatang, PT KAI akan memberangkatkan sekitar 37 kereta api dari stasiun Senen. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI juga telah menambah 17 kereta perharinya, baik keberangkatan dari stasiun Senen maupun stasiun Gambir.
Sementara itu pemirsa, antrian penumpang memadati area keberangkatan dan juga counter check-in domestik di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang mengaku mulai mudik hari ini karena dibarengi dengan cuti libur maupun libur sekolah. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi jumlah pergerakan penumpang pada hari ini mencapai 188.000 orang dengan jumlah pesawat 1.200 penerbangan yang melayani Bandara Soekarno-Hatta. Pengelola Bandara Sota juga menghimbau para penumpang agar tidak membawa barang berlebih dan menjaga barang bawaan agar tidak hilang serta datang 3 jam lebih awal guna menghindari kepadatan penumpang dan ketertinggalan pesawat. Pemirsa, pemudik dengan kendaraan mobil yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak harus bersabar karena antrian kendaraan yang semakin meningkat. Beginilah arus lalu lintas jalur Merak Serdang Cilegon Banten di mana antrian kendaraan menjalar mulai dari jalan tol menuju Pelabuhan Merak. Kondisi ini terjadi di dermaga pelabuhan dipadati mobil pribadi yang hendak menyeberang ke Sumatera. Jalur buka tutup rekayasa lalu lintas terjadi di jalur tersebut. Kendaraan-kendaraan pribadi ini harus menunggu giliran untuk bisa memasuki area Pelabuhan Merak. Antrian hingga memakan waktu 3-4 jam lamanya. Menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak Bakahuni. Tadi jam 8 sebetulnya udah sampai di Simpang Sadang mau menuju ke pelabuhan, tapi ternyata macet parah, macet sekali ternyata. Hingga hari ini terjadi lonjakan penumpang 70% di Pelabuhan Merak dan akan terus meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk memperbaharui informasi kepadatan arus lalu lintas pemirsa dalam puncak arus mudik, sudah ada rekan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak Banten dan rekan Putu Bagus di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Baik, selamat malam rekan-rekan. Saya ke Ahmad Muharlin terlebih dahulu di Pelabuhan Merak. Muharlin, dari kemarin kami mendapat informasi kepadatan yang semakin meningkat di Pelabuhan Merak. Bagaimana situasinya saat ini? Ya, baik, selamat sore Valeri. Ini dalam sore hari ini kondisi di Pelabuhan Merak Banten ini semakin malam semakin terlihat ramai, begitu dipadati oleh kendaraan pemudik yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa yang akan menuju Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami, Valeri, sejak pagi sampai dengan sore hari ini di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler di Pelabuhan Merak Banten ini sudah terlihat keramaian juga antrian dari kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 atau mobil pribadi dan juga bus pengangkut penumpang yang masuk melalui kedua dermaga tersebut yang menunggu giliran antrian untuk masuk naik ke kapal masing-masing. Namun kondisi ini itu masih bersifat tentatif dan juga kepadatan kendaraan yang terjadi pada saat ini masih bersifat tentatif dan terjadi biasanya di jam-jam tertentu, biasanya seperti di jam waktu dini hari menjelang waktu berbuka puasa, dikarenakan dari para pemudik ini kebanyakan memilih waktu keberangkatan pada malam hari untuk menghindari kemacetan di siang hari dan menghindari cuaca panas pada siang hari. Kemudian prediksi dari PT ASDP Merak Banten ini mengenai lonjakan atau puncak dari arus mudik ini diperkirakan akan terjadi di mulai hari ini sampai 2 hari ke depan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal itu dilihat dari penjualan tiket yang sudah terjual sebanyak 12.000 tiket, di mana para pemudik paling banyak akan melakukan penyeberangan pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Maka dari itu, untuk dalam upayanya melakukan antisipasi begitu kepadatan di Pelabuhan Merak Banten, PT ASDP Pelabuhan Merak melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti sistem penundaan perjalanan atau delaying system yang sudah diterapkan sejak pagi sampai dengan sore ini, Valeri, dan menyiapkan kantong-kantong parkir yang disebar di 7 area di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler
dan juga kemudian untuk mengurai kemacetan ini agar tidak menumpuk di jalur menuju ke Pelabuhan Merak, ASDP Merak juga bersama dengan Kementerian Perhubungan ini membuat 2 jalur penyeberangan untuk memecah antara kendaraan jenis kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 yang dimana menyediakan 2 penyeberangan baru yaitu Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan Banjarnegara, dimana memang yang seperti pada tahun lalu Pelabuhan Ciwandan dibuat untuk difokuskan atau dikhususkan bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 dan juga truk-truk logistik pengangkut barang-barang logistik berjenis 6 dan 7. Kemudian untuk di Pelabuhan Banjarnegara sendiri ini diperuntukkan untuk truk-truk besar golongan 8 dan juga golongan 9. Untuk setiap harinya PT ASDP Merak Banten menyediakan sebanyak 40 sampai dengan 60 kapal untuk mengangkut para pemudik dan terhitung per hari ini sudah ada sebanyak 95.000 penumpang dan 4.600 kendaraan yang telah menyeberang dari Pulau Jawa sampai dengan Pulau Sumatera, yang dimana angka ini akan terus meningkat, semakin meningkat begitu seiring dengan mendekatinya waktu Hari Raya Idul Fitri. Kembali ke Valeri. Baik, selanjutnya kita langsung pantau suasana arus mudik di Terminal Pulau Gebang bersama rekan Putu Bagus. Selamat malam Putu. Bagaimana suasana di sana? Apakah jumlah penumpang di Terminal Pulau Gebang juga semakin meningkat? Ya baik Nadia, Valeri dan juga pemirsa, memang untuk malam hari ini situasi terkini di tempat saya melaporkan yakni di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur ini cukup meningkat begitu untuk volume kepadatan penumpang, dan seperti yang terlihat juga di dalam layar kaca Anda bahwa di belakang saya pula bahwa memang penumpang ini sudah mulai berdatangan atau sudah mulai memadati kawasan dari Terminal Pulau Gebang ini, dan memang ini sesuai dengan prediksi yang sudah disampaikan oleh Kasatpel Operasional atau Humas dari Terminal Pulau Gebang yang menyatakan bahwa memang kepadatan atau penumpukan penumpang diprediksi terjadi pada malam hari ini, dan terlihat di dalam layar kaca Anda, juru kamera kami Sutrisno akan memperlihatkan visual di depan Anda bahwa memang ini adanya antrian begitu penumpukan penumpang yang mereka masih menunggu atau duduk di lantai begitu dan juga di kursi-kursi yang disediakan untuk menunggu keberangkatan bis yang memang mayoritas akan diberangkatkan ke berbagai daerah seperti diantaranya Pulau Sumatera dan juga ada di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur ataupun juga Jawa Barat. Sementara itu dari pihak terkait pula yakni telah berkoordinasi dari pihak terminal, maksud kami sudah berkoordinasi dengan berbagai elemen diantaranya seperti TNI, Polri, BPJS dan juga Basnas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pemudik. Dan berdasarkan data yang memang kami peroleh dari Dinas Perhubungan, yakni sekitar 2.300 penumpang telah berangkat dari Jakarta menuju destinasi favorit yang tadi saya sudah sampaikan, dan sekitar 641 penumpang datang per Sabtu pagi tadi. Dan untuk data ini tentunya akan terus bertambah begitu Nadia, Valeri dan juga pemirsa, karena ini merupakan puncak arus mudik pertama, yang artinya prediksi sebelumnya yang disampaikan bahwa puncak arus mudik ini terjadi H-3 atau 3-4 hari menjelang Idul Fitri 2024. Sedangkan untuk armada bus yang disiapkan sekiranya terdapat 155 bus yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur, dan terdapat 181 bis yang masuk dari berbagai daerah ke Jakarta Timur ini. Dan sementara itu kami juga tadi sempat berbincang dengan beberapa kasatpel dan pihak-pihak terkait di Terminal Pulau Gebang ini yang menyatakan bahwa ada beberapa persiapan yang disiapkan, diantaranya posko-posko seperti posko kesehatan, ada pula posko-posko pemungutan liar. Seperti yang memang disampaikan, posko-posko ini digunakan untuk mengakomodasi atau memfasilitasi para pemudik yang ingin berpergian jarak jauh. Kami kembalikan ke Anda, Nadia, Valeri di studio. Baik, terima kasih rekan Putu Bagus melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang. Dan sebelumnya ada rekan Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam.
Ya pemirsa, tradisi mudik identik dengan kegiatan masyarakat Indonesia menjelang Lebaran. Kendaraan yang aman dan nyaman menjadi prioritas agar membuat perjalanan mudik semakin menyenangkan. Bagi pengguna kendaraan pribadi, memastikan kondisi kendaraan dalam kondisi yang prima sangat penting untuk keselamatan berkendara. Memeriksa seluruh kondisi kendaraan sebelum keberangkatan sangat penting dilakukan jika ingin bepergian jauh dengan waktu dan jarak yang panjang, mulai dari kondisi mesin-mesin mobil hingga memeriksa kondisi ban. Dan yang membuat perjalanan semakin menyenangkan adalah fasilitas keunggulan kendaraan, yakni Mitsubishi X-Force menyediakan pilihan mode berkendara yang bisa menyesuaikan kondisi jalan, baik normal, basah, berkerikil maupun berlumpur. Penyesuaian mode sesuai kondisi jalan ini membuat mobil terasa lebih stabil dan nyaman, meski melalui jalanan yang rusak sekalipun. Mudik semakin seru jika kendaraan yang digunakan selain aman dan juga nyaman, tapi dilengkapi berbagai macam fasilitas yang ada. Salah satunya adalah Drive Mode. Fitur yang satu ini bisa menyesuaikan kendaraan sesuai dengan medan jalan yang sedang dilewati. Mitsubishi X-Force juga dilengkapi dengan Dynamic Sound Yamaha Premium yang bisa menghibur kala kelelahan menyetir sambil mendengarkan musik. Pengemudi juga tidak perlu khawatir kehabisan baterai smartphone karena tersedia wireless charging untuk mengisi daya tanpa ribet. Memantau kondisi jalan juga semakin mudah dengan adanya digital driver display. Tampilan mobil dari luar juga tidak kalah menarik, mulai dari desain eksterior yang futuristik dan memberikan kesan canggih serta kokoh khas SUV. Mobil ini tampak memiliki performa tinggi dari New Dynamic Shield dan desain kekinian dari kesan yang ditampilkan melalui T-shape lamp. Di sisi lain, membuka bagasi juga menjadi lebih mudah melalui kick sensor otomatis dan anti terjepit. Nah, jika semua sudah dipastikan dalam kondisi terbaik, maka kendaraan kita sudah siap melakukan perjalanan panjang termasuk perjalanan mudik. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, menghadapi arus mudik dan arus balik libur Lebaran tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta sudah mempersiapkan diri dari awal. Berbagai fasilitas keselamatan penerbangan dan penunjangnya siap difungsikan oleh pihak bandara. Persiapan maksimal dilakukan Bandara Soekarno-Hatta menghadapi arus mudik dan arus balik 2024 yang diprediksi terjadi pada tanggal 3 hingga 18 April. Semua faktor penunjang demi lancarnya kegiatan rutin tahunan ini sudah jauh-jauh hari dilaksanakan dari tim Angkasa Pura II. Faktor keselamatan penerbangan yang paling utama dijamin sudah melewati tahapan keamanan yang baik. Sementara fasilitas pendukung lainnya pun tak kalah siap demi meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pemudik. Seperti kita ketahui, periode angkutan Lebaran adalah tanggal 3 April sampai dengan 18 April 2024. Di mana kami Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan beberapa persiapan. Pertama dari sisi safety, kita sudah melakukan yang kita sebut dengan rem safety campaign, di mana kita memastikan seluruh peralatan di sisi udara siap dan posisi menjamin keselamatan penerbangan. Yang kedua, kita juga sudah melakukan terminal safety campaign, di mana kita memastikan seluruh fasilitas di terminal, baik dari sisi security dan safety juga terjamin dengan baik. Para calon penumpang mengapresiasi persiapan fasilitas bandara yang menjawab kebutuhan penumpang yang akan menjalani mudik pada tahun ini. Kalau dari sisi pelayanannya udah bagus banget. Tadi kita baru nyampe di depan udah dibantuin sampai ke counternya buat naruh barang juga gitu. Mudah cepet juga. Tadi juga udah lihat toiletnya bersih juga, keamanan juga aman. Kalau sekarang sih cukup ramai ya Mas ya, karena udah deket-deket Lebaran mungkin ya. Udah mulai nyaman sih sekarang. Ya semoga lebih ditingkatkan lebih baik sih Mas. Persiapan menghadapi lonjakan penumpang pada hari raya tahun ini menjadi perhatian khusus. Sebanyak 7.000 personil disiagakan selama berlangsungnya musim liburan Lebaran ini. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengelola acara Mudik Asyik bersama BUMN dan BSI 2024. Tahun ini BSI memberangkatkan 664 pemudik dengan 15 armada bus termasuk 3 bus untuk 144 penyandang disabilitas. Program ini digelar untuk memfasilitasi masyarakat pulang ke kampung halaman pada momen Idul Fitri.
Selain itu, sebagai implementasi BSI sebagai sahabat sosial. Adapun program kolaborasi mudik BUMN tahun ini melibatkan 88 BUMN dengan total 94.753 peserta mudik. Kita dalam hal ini adalah memang merupakan program tahunan yang dimiliki oleh BSI dan BSI Maslahat. Tujuannya adalah yang pertama memang kita ingin membantu meringankan beban ya para pemudik, termasuk juga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan ya lalu lintas karena memang padat arus dan sebagian mungkin karena keterbatasan sehingga menggunakan kendaraan roda 2 dan itu juga menurut kami bisa menimbulkan kemungkinan yang kurang baik gitu untuk para pemudik. BSI juga menyediakan posko layanan mudik di sejumlah titik strategis yang tersebar di jalur mudik utama. 3, 2, 1. Di dalam posko tersedia zona anak-anak dengan berbagai permainan, jasa pijat refleksi, musola, dan pembagian takjil gratis. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian panjang kendaraan terjadi di depan pintu tol Dawan Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Antrian panjang terjadi karena imbas penerapan one way yang diterapkan di gerbang tol Cikopo. Beginilah kondisi antrian di depan pintu tol Dawan Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Dari pantauan di lapangan, hari ini antrian panjang kendaraan terjadi di depan gerbang tol Dawan. Kendaraan-kendaraan dari arah Karawang dan Purwakarta menunggu giliran untuk dapat masuk ke jalur tol Jakarta Cikampek. Antrian panjang kendaraan tersebut merupakan dampak dari penerapan one way, yakni seluruh kendaraan dari jalur Pantura dan arteri yang akan masuk ke tol Japek dialihkan melalui kawasan industri Bukit Indah City. Selain itu, gerbang tol ini hanya terdapat 4 gardu untuk melayani kendaraan yang masuk sehingga antrian panjang terjadi di gerbang tol Dawan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. 10 hari terakhir Ramadan dimanfaatkan warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk berburu pahala dan meraih ridho ilahi. Mereka memadati Masjid 99 Kubah untuk beribadah di sepanjang malam. Mulai dari tadarus Al-Quran, sholat malam, dan beritikaf. Dengan khusyuk dan penuh harap mereka menantikan malam Lailatul Qadar yang lebih indah dari malam 1000 bulan. Doa-doa juga mereka lantunkan untuk kebaikan dan keselamatan diri sendiri, keluarga, serta seluruh masyarakat Makassar. Salah satu aja silaturahmi kita bisa dapat teman baru, kenalan baru. Ini tentunya untuk mengakumulasikan semua doa-doa kita, pengampunan kepada Allah secara bersama-sama ya, kalau dalam cerita yang lebih luas, pertobatan satu kota lah kira-kira begitu, dan doa untuk satu kota, terutama untuk keselamatan keluarga, diri sendiri, keluarga, dan keselamatan kota. Itu perlu kita lakukan dan sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat bahwa di akhir Ramadan itu bukan justru kita meramaikan mall, tapi meramaikan masjid-masjid untuk beritikaf. Masjid 99 Kubah yang sejuk berhadapan langsung dengan laut mampu menampung puluhan ribu jemaah. Setiap malam masjid ini selalu dipenuhi warga, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.